Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya dengan NIM 2308701 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sangat krusial karena setiap kita yang ingin mengembangkan usaha atau menjadi wirausaha dimulainya dengan berbagai peluang yang kita temukan adalah peluang yang bisa saja muncul begitu saja tanpa kita sadari. Begitulah berani kita menangkap ide atau itu sebagai peluang untuk kita ke depannya membuka suatu usaha atau usaha tertentu. Bahkan peluang itu bisa karena diberikan oleh seseorang. Selain itu, kita juga memikirkan peluang kadang bisa muncul dari interaksi segala sesuatu yang kita rasakan. Nah, di sini kita akan mencoba membahas hal tersebut, tidak hanya terkait analisis lingkungan, bisnis dan peluang bisnis saja, namun juga mencakup berbagai ide dan gagasan dalam berwirausaha. Yang artinya demikian, pentingnya lingkungan, pentingnya peluang bagi wirausaha. Para pemula yang saat itu usaha, maka dari itu memang perlu dianalisa demikian. Apakah peluang yang muncul, apakah lingkungan usaha yang akan dijadikan subjek atau tempat kita mengembangkan usaha tersebut. Kemudian, bukanlah suatu hal yang merupakan upaya atau menunjukkan bahwa suatu kebijakan telah diambil. Keputusan akhir ini adalah pilihan keberanian, kemampuan analitis, ketelitian melihat segala sesuatu. Itu sangat dibutuhkan, sehingga perlu pengalaman, perlu banyak belajar, perlu banyak bertanya, banyak berdiskusi dan banyak sekali perasaan, mempermainkan seluruh panca indera dan insting bisnis yang kita miliki. Dan jelas dalam pertemuan satu ini kita berharap rekan-rekan semua sekalian mempunyai analisa yang cukup dekat dan tajam mengenai analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, termasuk ide dan konsep dalam berwirausaha. Kebetulan sobat atau rekan, kita akan mulai dari analisis lingkungan bisnis. Lingkungan apa ya yang sebenarnya kaitannya dengan yang akan kita bahas sekarang ini, apalagi jika berkaitan dengan organisasi atau lembaga atau dua istilah yang akan digunakan muncul secara tidak langsung, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan yang berkaitan dengan keberadaan suatu organisasi dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang diawali dengan kondisi atau situasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional tersebut pada akhirnya dapat bertahan. Jadi ini merupakan jamnya. Jadi lingkungan itu ada dua macam ketika kita berada di wilayah organisasi. Artinya lingkungan menjadi satu kondisi atau satu tempat di mana peluang usaha harus menjadi landasan pertimbangan dalam memulai suatu usaha. Mengapa lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak? Dan itu sebenarnya sangat berkaitan dengan proses implementasi dan juga perjalanan bisnis yang akan kita lakukan nantinya. Lingkungan eksternal pada akhirnya terbagi menjadi dua lingkungan. Yang pertama berkaitan langsung dengan kegiatan operasional yang diciptakan oleh operasional organisasi atau sering disebut dengan lingkungan mikroorganisasi. Dan lingkungan yang berhubungan langsung dengan kegiatan dan lingkungan yang tidak berhubungan
sering juga disebut dengan genre makro. Jadi untuk eksternalnya seperti makro. Sekali lagi kita ingatkan bahwa properti yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional, sedangkan kita tidak menyebutnya sebagai lingkungan makro. Sekedar menambah wawasan untuk pertimbangan kita agar dapat melihat dan menganalisis bagaimana kondisi lingkungan pada akhirnya memberikan pernyataan pemikiran untuk ada dalam rangka pengambilan kebijakan atau kondisi sebenarnya. Ketika ingin membuka salah satu usaha, bagaimana dengan internet di lingkungan internal pada prinsipnya jika secara teori kita melihat hal ini dari berbagai pihak atau dari berbagai hal, maka hal ini, lembaga ini tersebut bisa dalam konteks lingkungan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan organisasi atau dengan aktivitas kita sehari-hari dalam lembaga atau organisasi tersebut yang secara langsung mempengaruhi setiap program, kebijakan, setiap keputusan, bahkan menyentuh detak jantung organisasi, termasuk dalam lingkungan internal organisasi, mulai dari pemilik atau pemilik organisasi, para manajer, staf, karyawan, dan lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan sedikit saya jelaskan tentang analisis usaha